Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiratul Saleha, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan membuat video ceramah tentang dosa-dosa besar demi memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hadis KPI 4E dengan dosen pengampu Ibu Umi Musyarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyikru billah wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal hasbi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang, dan menuduh berzinah wanita suci mukminah yang tidak tahu mengaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang saya sampaikan tadi, berarti ada 7 dosa besar yang membinasakan manusia. Yang pertama itu ada menyekutukan Allah atau syirik. Menyekutukan Allah atau syirik adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan secara mutlak merupakan dosa yang amat besar. Setiap dosa berkemungkinan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syirik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukannya, maka sungguh dia telah berbuat dosa. Lalu yang kedua itu ada sihir. Sihir adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada setan dengan bantuannya. Al-Azhari mengemukakan dasar pokok sihir adalah memalingkan suatu hal dari hakikat yang sebenarnya kepada hakikat yang lain. Sihir itu termasuk perbuatan yang kufur karena menyebabkan kebinasaan dan hanya mendatangkan bahaya dan mudarat, sebagaimana dijelaskan dalam potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yang berarti, dan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Lalu yang ketiga itu ada membunuh manusia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, dan barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dalam ayat ini Allah itu telah mengancam keras pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Karena besarnya dosa ini, maka Allah itu tidak mensyariatkan adanya kafarat atau tebusan. Lalu ada memakan harta riba. Apa itu riba? Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus atau seperti penambahan utang akibat jatuh tempo. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah melaknat orang yang menerima riba, orang yang memberi, orang yang mencatat, dan 2 orang saksi. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semua
mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada memakan harta anak yatim. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Maka dari ayat ini maksudnya itu adalah ancaman dan besarnya dosa bagi mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan hal itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Yang keenam itu ada melarikan diri dari medan perang atau jihad. Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan agamanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan medan pertempurannya? Nah, orang-orang yang meninggalkan medan perang atau meninggalkan jihad, berarti dia itu telah menipu dirinya sendiri dan telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meninggalkan medan perang atau meninggalkan jihad tanpa alasan yang diterima oleh akal termasuk dosa yang besar, dan pelakunya akan mendapatkan azab Allah dan dan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang terakhir ada menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Dalam Quran surat An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah engkau terima kesaksiannya untuk selama-lamanya, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nah, dalam hal ini maka orang yang menuduh wanita baik-baik berzina itu mendapatkan hukuman seperti hukuman zina ghair muhsan, yaitu 80 kali dera, tidak diterimanya kesaksiannya, dan dicap sebagai orang-orang yang fasik. Mengapa demikian? Karena mereka telah keluar atau telah menyimpang dari jalur keimanan dan agama. Cukup sekian ceramah singkat dari saya tentang dosa-dosa besar. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang-orang yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.